Kalau kita hanya melihat ininya saja, contoh-contoh ininya aja, perhitungan yang sudah orang-orang share di Google lah pada umumnya gitu. Nah itu Mas. Ya, jadi mau speakernya itu bermerek atau bikinan sendiri, intinya kembali lagi, kalau kita bikin gini, mungkin kita tuh bisa lebih bangga, wah speaker gue speaker biasa nih custom, tapi hasilnya bisa lebih bagus, misalnya bukan lebih bagus dari apa ya, bisa menghasilkan suara yang enak, bagus, dan orang semua happy, ya udah itu kebanggaan kita. Selamat siang, udah ngopi? Udah makan ya? Sesi kedua mungkin saya mau ngajakin Pak Tim ya. Tapi, oh iya, sebelum mulai sesi kedua buat membahas ini, saya mau cerita dulu. Saya terjun ke sistem engineer tuh sebelumnya mixing engineer lah buat band gitu. Memilih untuk pindah ke sistem engineer tuh sekitar 2010-2011. Satu hal yang nggak pernah saya kepikiran sampai sekarang itu adalah sebagai seorang sistem engineer itu kan apa ya, hal yang sebenarnya mikirnya itu berat banget karena bagaimana caranya kita bisa menyenangkan orang banyak, terus bagaimana caranya kita mendesain sistem yang kita punya bisa sangat maksimal. Itu ilmu teknisnya lebih banyak daripada ilmu seninya. Kalau orang mixing engineer kan 70% art, 30% teknik. Kalau orang sistem engineer 70% teknik, 30% art. Jadi pas 2010-11 saya mulai bantuin vendor, dulu namanya Claire Brothers. Di situ saya banyak belajar tentang sistem lah. Benar-benar nol. Sebelumnya vendor juga, tapi ya itu masih bantuin yang kabelnya masih hitam merah dulu waktu saya SMP. Kabel listrik jadi kabel speaker. Setelah itu kita apa ya, di Claire Brothers ternyata yang mindset sebelum-sebelumnya yang saya anggap oh ini udah oke, ternyata jauh di pikiran saya tuh, oh ternyata saya banyak kurangnya gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah di luar bayangan saya, misalnya bisa dikirim keliling-keliling kemana-mana gitu, ngurusin beberapa artis internasional tuh sangat bangga sih, sebenarnya bangga, bahagia, dan saya sangat-sangat banyak banget belajar dari mereka. Itu, jadi kalau kita punya mimpi sebagai sistem engineer tuh sih panjang banget sih. Bedanya sama mixing engineer tuh lingkupnya ya kita ngurusin band, tanggung jawab kita tuh dari band, output band itu gimana gitu. Kalau sistem engineer tuh tanggung jawabnya ya gimana caranya acara itu keseluruhan berjalan dengan baik dan benar, penonton yang di ujung sana happy, penonton di ujung sana happy, di depan happy gitu. Begitu kalau menurut saya sih. Jadi tanggung jawab itu besar menurut saya sistem engineer. Bagaimana menurut Pak Rik sebagai sistem engineer? Tanggung jawabnya besar, tapi amplopnya juga besar.
Tekniknya di sini ya, setuju. Tadi tanggung jawabnya saya, tapi amplopnya juga besar mas. Kalau mixingnya gitu, enggak. Banyak repotnya daripada. Enggak juga kalau dia. Ini kan udah levelnya udah kena ke level BNI. Jadi bisa 2 kali lipat dari yang lain. Enggak maksudnya. Enggak maksudnya. Mixing engineer itu kalau kita bisa sistem itu nilai plus pating bisa mixing bisa sistem. Nilai plus loh maksud saya. Apabila kita mengupas ke tempat sesuatu tempat yang ternyata sistemnya belum belum mumpuni atau belum benar, bisa kita benahi ya. Karena kita paham basic sistemnya gitu, kita mau ngapain arahnya kemana gitu. Itu nilai plusnya sih. Ya, saya menambahkan mungkin ada sedikit perbedaannya begini. Mungkin kalau saya kebetulan juga kalau dibilang ikut vendor yang baru akhir-akhir ini mungkin ya 10 tahun terakhir ini dan hanya ke satu vendor baru itu, sebelumnya mixing terus mas, mixing terus jadi becak terus. Nah kemudian kebetulan aja gitu, kita mengembangkan produk. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi juga teman-teman di sekitar saya mungkin buta, artinya karena nggak ada produk kan kita bikin sendiri, lebih ke development produk dan kemudian membangun develop sistem, ya kan sebenarnya maksudnya di semua area, artinya vendor di kelas manapun paling banyak kan kalau dibilang kan custom gitu ya kan, betul kan, custom. Tapi memang industri custom ini kan di area yang mungkin bisa dikatakan yang size dan profilnya mungkin lebih menengah ke bawah. Sementara ya kayak kalau Mas Nabil mungkin sistem belajar sistem itu jelas ada fasilitas platform yang memang sudah ada. Sementara kita justru mengembangkan, terutama saya pribadi mempelajari. Jadi kalau belajar sistem yang sudah ada, karena perangkatnya nggak ada, nah simulasi aja, mencoba memahami sistem yang sudah eksis. Karena memang kebetulan beberapa perangkat lunaknya bisa kita akses ya. Tapi sekedar atau sejauh sebagai simulasi aja untuk kita memahami, kita adaptasikan menjadi produk sistem. Meskipun ini sebenarnya dulu sudah ada, mungkin dulu belum disupport oleh perangkat lunak, belum banyak, sudah ada tapi mungkin belum banyak. Sekarang kan semua produk bahkan sudah ada yang mengembangkan terutama di software prediksi ya, sering disebut software prediksi atau software simulasi itu, bahkan banyak semua produk register ke sana. ISFocus itu kan semua produk bahkan masuk, bahkan ada produk yang sudah mengembangkan sendiri pun di ISFocus juga ada kan. Jadi mereka jauh lebih fleksibel gitu, enak. Saya pakai udah biasa pakai ISFocus, terus punya produk ini mendingan pakai ISFocus saja, udah akrab, udah lancar. Tapi kan mereka disertai dengan produknya. Dan sementara saya belajarnya dari simulasi terus, jadi belum bisa menyaksikan
mengekspresikan intens. Biasanya cuma nengok teman-teman engineer, sistem engineer sebelah, gimana sih, kan? Oh ini. Tapi kan uniknya di venue, udah set up, udah beres. Jadi tidak begitu. Belum tentu kita mengenal secara detail produknya. Ada ruang kita riset, bahwa bisa nggak ya produk custom ini terus diadaptasikan dengan software simulasi yang sudah ada gitu. Nah itu tantangan buat kita. Ternyata ada benang merahnya mas. Ternyata yang mau nggak mau kemudian belajar teknologi yang namanya library. Nah, kan kebanyakan itu ya yang lagi ramai, meskipun sebenarnya semua speaker system itu sebenarnya semua ada semua fasilitasnya di terutama di Isfokus itu semua produk dulunya tinggal kita download ya, tinggal masukin semua bisa disimulasikan ya. Belajar dari sistem library gimana sih? Oh kemudian kita menemukan beberapa kuncian sebenarnya produk custom bisa nggak sih diadaptasikan ke mereka, dicoba yang mungkin nggak seperti produk yang sudah diriset katakanlah data data teknisnya si speaker itu memang sudah detail, jadi mungkin secara hasil itu bisa mungkin sudah mendekati sempurna. Ya, nah, pasti itu pun beberapa selama itu tuh misalnya kayak ya ketemu banyak katanya udah disimulasikan, tapi didengerin kok nggak enak juga, itu yang salah siapa kan gitu kan? Ya kan meskipun sama aja ini tetap aja akan bergantung ke ruangan juga. Kalau di dalam ruangan tetap harus ada adaptasi lebih lagi, ada step berikutnya namanya juga sistem engineer, tidak hanya fungsi sistemnya itu sendiri tapi mengadaptasikan dengan environment juga kan. Ya itu kemudian ini ground ya kemudian ada garis ada apa ya, menemukan kuncian lah, formula lah, semacam formula bisa kok misalnya diadaptasikan di Isfokus, misalnya produk ini, misalnya produk yang kita pakai, bahkan produk sama produk yang apa setipe bukan produk kita, ini produk yang lain sama produk lain, pakai software ini sama pakai produk ini hampir dibandingkan, oh ketemu ada miripnya gitu. Kita kemudian melihat data teknisnya si produk itu, kalau kurang lebih kalau produk ini dengan kan banyak data-data yang mungkin perlu pemahaman lebih, misalnya stiker ini gitu ya, FS-nya di mana, kemudian impedansi sensitivity impedansi-nya sampai ke frekuensi FS, frekuensi tengahnya, sampai frekuensi tinggi gimana, kan dipelajari itu. Kemudian kita melihat figur polar patternnya si speaker itu, memang harus sedikit belajar lebih lah memahami polar pattern ya. Berikut juga elemen berikutnya kayak namanya dispersi, sebenarnya itu kayak lobus. Berikut menghitung, karena di situ ada beberapa elemen selain dispersinya tadi, kemudian ada SPL, ya kan setiap speaker ada SPL-nya kan, standar SPL dengan pengukuran umum standar 1 kHz, kan itu misalnya beberapa sensitivity-nya juga. Berikut kita menghitung itu, mencoba membuat gambaran, membuat formula sendiri. Apakah misalnya kita pakai produk sendiri itu bisa nggak mas?
ternyata kita coba jadi Oh bisa kok. Oh, tadi saya membandingkan produk yang berbeda gitu dengan software yang sama itu, kalau di hasilnya ya hasil ya simulasi kan. Ya, oh gini ya. Yang sini SPL-nya berapa? Misalnya, terus dari susunan misalnya kayak harus dibandingkan memang nanti kalau sudah kan namanya coupling atau samping beberapa box udah berbeda itu. Secara SPL nanti juga berbeda, secara spektral itu berikut sensitivity-nya juga nanti akan, karena software simulasi kan bisa sedetail itu. Belum nanti DSP-nya misalnya kan gitu kan, pas kalau paket kan misalnya seperti ini udah paket, sudah ada parameter yang lain yang lebih, misalnya low compensation, high compensation, kan sudah pattern mereka. Sementara produk-produk yang lain mungkin beda. Nah ini bisa diadaptasikan enggak? Gitu. Atau pakai DSP yang ada bisa enggak? Ya, Gitu kan? betul. Kan gitu kan. Masalahnya kan harus ada implementasinya, harus ada toolnya lebih gitu. Harus Betul. toolnya lebih gitu kan. Karena DSP pasti setiap produk DSP punya karakteristik, punya parameter yang mungkin overall sih itemnya hampir sama, tetapi barangkali beberapa nilai-nilainya mungkin kayak Hai. ya low. kayak shelving aja mungkin slope filternya beda, Ya, bisa betul. jadi kan, nggak tahu kan. Nah itu memang harus oh begini kan, kalau setiap speaker kan pasti mereka ada presetnya kan gitu, bahkan preset itu beberapa poin produk itu sering tidak bisa dilihat. Karena di lock. Ada yang disembunyikan atau di Disembunyikan. lock. Karena Karena itu mungkin ya. apa? Ada kunciannya lah. Mungkin speaker merek A itu kita panggil presetnya kok enak. Ternyata kan pas kita buka, kalau kita bisa buka EQ-nya, ternyata udah dicowak sebanyak mungkin biar enak. Ya, kayak EQ-nya, ada alignment yang lain, ada kompensasi-kompensasi yang beberapa kita harus melihat datanya itu loh. Ya kan, kalau lihat di softwarenya kan angka-angka doang mas. Aja betul. Tapi kan kita harus melihat data kurvanya kan Si- di bukunya. Iya, bukunya. petunjuk. Oh, Manual. ini kompensasinya kayak begini. Terus kita adaptasikan dengan DSP yang kita punya. Oh, berarti mungkin atau bisa ini DSP kita misalnya bikin preset. Ya, bikin preset sendiri. Nah, itu kan, tapi itu namanya mencoba. Hasilnya tetap harus kita review terus-menerus. Nah, ini kita lakukan beberapa waktu. Akhirnya saya sendiri kemudian kayak punya keyakinan bisa gitu ya, bisa. Tinggal ya kemudian produk kita harus menyesuaikan. Produknya kita ini harus menyesuaikan. Misalnya kalau kan tipikal ada speaker line array yang drive powernya per box, ada yang bisa 2 box, ada yang bisa sampai 4 box, misalnya begitu kan, macam-macam tuh. Nah, terus sistem poweringnya seberapa, terus seberapa kita mengukur detail atau pengukuran, terutama SPL aja lah, SPL. Kalau RTA ini kan sebenarnya ada beberapa. Kalau analyzer ini kan ada beberapa teknik yang kita nggak perlu ke lab, itu lumayan membantu, meskipun mungkin akurasinya belum tentu bisa bagus akurasi, tapi setidaknya ada acuan. Oh ini bisa nih, nah akhirnya kita coba. Gitu. Berjalannya waktu itu membuktikan bahwa dengan improve ya, dengan sedikit improve gitu ya, itu ternyata akhirnya kemudian kita menemukan preset speaker itu sendiri, karena dengan simulasi itu justru kita memperbaiki. Kita kemarin bikin presetnya begini, kemudian akhirnya kita kemudian justru menemukan preset bakunya satu sebuah speaker supaya ini adaptif atau kompatibel ke software simulasinya. Nah
ini yang saya dan teman-teman temukan, gitu. Kita temukan seperti itu. Itu Mas. Kalau saya latar belakangnya Ya. kan di situ. Betul. Ya, jadi kalau kemarin kayak Mas Samir punya RCF yang apa TTL. TT Plus ya itu TTL. TTL itu kan ada softwarenya. Saya buta. Ya artinya kan aku lihatnya di softwarenya kan Ya. nggak punya perangkat RDNet-nya kan Betul. kan nggak tahu di situ. Itu gimana? Karena Mas Incan, oh gini. Oh lihat-lihat. Oh ya kalau kita hanya melihat ininya saja, contoh-contoh ininya aja, perhitungan yang sudah orang-orang share di Google lah pada umumnya gitu. Nah itu Mas. Ya. Jadi mau speakernya itu bermerek atau bikinan sendiri, intinya kembali lagi kalau kita bikin gini, mungkin kita tuh bisa lebih bangga, wah speaker gue speaker biasa nih custom, tapi hasilnya bisa lebih bagus, misalnya bukan lebih bagus dari apa ya, bisa menghasilkan suara yang enak, bagus, dan orang semua happy, ya udah itu kebanggaan kita. Daripada kita pakai speaker bermerek tapi hasilnya jelek, kan speaker udah jadi, tapi kita karena sistem engineer-nya kurang gimana-gimana, menghasilkannya nggak maksimal gitu kan, bikin malu juga sebenarnya. Karena kemampuan yang kita ngulik, kayak Pating tuh ngulik semua. Sebenarnya kalau kita ngomong merek RCF, merek Elakustik, DNB atau EAW, sebenarnya mereka juga custom dulu. Karena perusahaannya udah maju, mindset kitanya aja, wah ini build up, sebenarnya mereka custom di daerahnya custom dipanggil. Ya misalnya kita ibaratnya kalau DNB di Jerman, mungkin Jerman daerah mana, wah itu bikinan Ponorogo itu. Sebenarnya mereka DNB gitu. Sebenarnya mereka custom juga, bentuknya sama, tapi mereka melakukan itu dengan riset, kemampuan misalnya kita butuhnya jaraknya 80, mungkin dari 0 sampai 80 turun berapa dB turunnya SPL-nya gitu. Itu ada by data semua. Kalau kita kan masih ngira-ngira, bedanya itu aja. Kalau mereka semuanya by data, kalau kita masih ngira-ngira. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan juga sama kayak kita. Misalnya mereka bikin custom, gua butuhnya warnanya begini. Gua misalnya gue sukanya mid high-nya enak, empuk. Kita bisa bikin preset sendiri sebenarnya. Makanya kayak orang beberapa aku ke daerah pakai custom, dia udah ada punya misalnya di drive rack-nya itu atau DBX atau XTA atau apa, mereka udah punya preset sebenarnya itu yang dilakukan DNB dan itu yang di lock sama mereka, kita nggak boleh lihat. Sebenarnya kan mereka lakukan kan kayak kita pakai custom, wah ini kayaknya terlalu nyelonong, kita EQ, kita kompres, dynamic EQ atau apa, hasilnya udah maksimal, nah ini save-savean gua, preset gua begini. Nah sebenarnya yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar itu sama, tapi mereka nggak membagikan data itu ke kita. Kita cuma tinggal buka, jadi, gitu. Itu aja. Sama kalau kita ngomongnya custom kita sama customnya mereka, kalau yang merek-merek tersebut lebih praktis saja, karena udah dibikinin sistem. Kita ngomong sistem itu bukan sistem ini ya, kayak cablingnya dibikin satu kabel bisa 4 speaker, jadi kita nggak usah mikir lagi, tinggal colok ke power, udah jadi. Karena merek-merek tersebut itu menghargai waktu. Gimana cara kita ngeset sistem, itu waktu kita cepat dan nggak banyak terbuang gitu. Mungkin sebelum kita mulai ini mungkin saya bisa ngasih contoh beberapa speaker yang saya kerjain dan ada nanti contoh posisi-posisi speaker kita jadi tanya jawab kita yang mana lebih, kan kalau kita ngomong sistem alignment kan itu urusannya sama fase sama waktu kan. Nah nanti sebelum itu saya cerita dulu deh. Mas boleh nggak foto-foto? Nah kalau ini kan kalau kita ngomong sistemnya kan seperti biasa lah. Main PA, top, LR, sub, sama center fill. Center fill tuh yang kita ngomong center tuh kan yang ini nih. Itu standar lah.
standar yang biasa kita lakuin lah. Next lagi Mas.